Lalu bagaimana hitungan ekonominya kalau aktivitas masyarakat di Jawa dan Bali ini diperketat? Bagaimana nasib pemulihan ekonomi di awal tahun 2021 ini? Kompas Bisnis Pagi ini sudah bersama Head of Makroeconomic dan Financial Market Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak. Oke, Mbak, ini kembali diperketat ya istilahnya. Nah, dampak ekonominya tentu akan terasa dengan pengetatan aktivitas ini. Apa dampak ekonominya? Iya, memang kita mungkin akan mengalami sedikit perlambatan ekonomi ya. Memang awalnya kita sudah expect tahun 2021 ini kita akan menjalani akselerasi pemulihan ekonomi. Menurut saya kita masih on track, namun karena ada PSBB di awal tahun, saya pikir agak pace-nya itu agak melambat sedikit, sehingga mungkin nanti hitungan forecast economic growth-nya bisa sedikit di bawah perkiraan awal. Eh, ki- Tapi ini memang ya, tapi ini memang perlu dilakukan ya, karena ini penting, pengendalian pandemi ini penting karena ini akan menentukan kecepatan fase pemulihan ekonomi. Jadi menurut saya seberapa cepat pandemi bisa dikendalikan itu akan berpengaruh besar terhadap pemulihan ekonomi. Yang diketatkan sebenarnya kan dua lokasi yang aktivitas ekonominya cukup tinggi. Tadi Mbak Dian juga bilang akan ada pengaruh sedikit tapi ya. Nah, apakah ada angka yang sudah bisa Mbak Dian hitung? Ini berapa besar pengaruhnya? Apakah pengurangannya ini akan sesignifikan ketika tahun lalu ada pengetatan? Jika dibandingkan tahun lalu ketika kita pertama mengalami PSBB itu dampaknya besar sekali. Kalau sekarang PSBB-nya itu lebih terukur ya, jadi tidak serta-merta semua kegiatan ekonomi dimatikan atau diberhentikan, tapi tetap ada namun terbatas dan dilakukan protokol kesehatan. Dan masyarakat juga sekarang ini sudah bisa menyesuaikan diri. Jadi kita juga melihat sebenarnya tidak terlalu kaget lagi masyarakat dengan adanya PSBB ini. Jadi ada proses penyesuaian diri termasuk dalam perilaku ekonomi, belanja online dan sebagainya, bekerja dari rumah itu masing-masing sudah mulai menyesuaikan diri. Jadi saya yakin dampaknya harusnya tidak sebesar pengetatan di tahun lalu. Cuma kita harus perhatikan juga bahwa ini se-Jawa Bali ya. Jadi memang kalau tahun lalu kan agak berbeda-beda seberapa ketat PSBB di masing-masing daerah. Tentunya mungkin sekarang ini karena lebih luas coverage-nya dampaknya juga lebih besar. Tapi kita belum menghitung secara pasti sih. Cuma pastinya mungkin ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Tapi harusnya tidak terlalu besar. Oke, ini kan sebenarnya ada lingkaran nih Mbak. Kalau pandeminya belum ada, terus aktivitas ekonominya juga belum terlalu berjalan mulus, nanti juga aktivitas ekonominya terhambat. Kalau masih ada pandemi itu akan berputar-putar di sekitar itu aja. Bisa nggak sih sebenarnya lingkaran setan ini diputus? Betul, ini sebenarnya terjadi di seluruh dunia ya. Kita melihat negara-negara lain yang full lockdown juga pada akhirnya mereka melihat kasusnya turun, tapi di akhir-akhir kemudian kita lihat ada second wave. Jadi ini menurut saya wajar ya, karena pandemi ini memang harus ditangani secara global. Artinya kalau masih ada titik-titik negara-negara yang masih belum terkendali, itu pasti akan masih menyebar ke seluruh dunia. Sehingga ini memang sesuatu yang harus kita hadapi. Jadi memang paling tepat langkah yang dilakukan adalah pembatasan ekonomi yang terukur, tapi juga dengan memberlakukan protokol kesehatan. Jadi jangan sama sekali dihentikan kegiatan ekonominya, tapi protokol kesehatan harus digalakkan ya, didisiplinkan. Karena kita harus akui banyak masyarakat, tidak semua masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, masih banyak yang berkerumun di sana sini. Nah ini menurut saya masih ada peluang bagi kita untuk bisa mengatasi pandemi ini, asalkan disiplin prokes ini dijalankan dengan baik. Nah, dengan aturan yang baru ini yang kemarin dikeluarkan pemerintah, apakah menurut Mbak Dian sudah terukur atau sebenarnya masih ada yang bisa diketatkan lagi? Sebenarnya pemerintah kebijakannya sudah semakin baik dan semakin komunikatif ya. Jadi menurut saya ini tinggal implementasinya, bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Memang ini butuh kerjasama dari berbagai pihak ya, termasuk pihak berwenang seperti polisi, kemudian mungkin Satpol PP gitu ya, dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana juga dari sisi itu kemudian ditambah oleh sosialisasi yang terus-menerus mengenai vaksinasi atau mengenai pengetatan mengenai prokes ya.
supaya bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga ini memang butuh kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat gitu. Harapan dari pengetatan aktivitas ini adalah pandemi bisa ditekan tentunya. Nah, kalau nanti misalnya PSBB-nya sudah dihapuskan, sudah ada peluangan lagi untuk aktivitas ekonomi, pandemi bisa ditekan, apakah rasa kepercayaan masyarakat, optimisme masyarakat, lalu juga dunia usaha, ini bisa langsung muncul serta-merta ketika PSBB nanti dibuka lagi atau dihapuskan? Saya optimis bisa ya, tapi memang kata kuncinya di sini pandemi. Jadi kita harus lihat angka penyebaran COVID ini menurun. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang kan ini mengkhawatirkan ya, ini pasti menurunkan confidence. Karena kita lihat fasilitas kesehatan penuh dan sebagainya. Nah, kata kuncinya adalah pandemi ini bisa dikendalikan dalam arti infeksinya menurun, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan juga membaik. Jadi ini akan menimbulkan confidence di masyarakat dan pada akhirnya ini akan berpengaruh pada investor. Jadi investor juga makin confidence untuk masuk ke ekonomi ya, masuk untuk berinvestasi. Jadi saya pikir kuncinya memang saat ini adalah pengendalian pandemi yang lebih baik. Berarti kalau 2 minggu ini kan tanggal 11 sampai 25, cukup nggak sih Mbak sebenarnya 2 minggu atau terlalu pendek sebenarnya waktunya? Ya, ini kita harus lihat karena memang ini sangat tergantung dengan perkembangan global juga ya. Kita tahu ada varian virus baru, jadi kita juga belum tahu ini seberapa cepat penyebarannya akan terjadi. Tapi kita juga tahu saat ini sudah mulai proses vaksinasi di seluruh dunia. Nah, ini nanti mungkin dua faktor ini yang akan menentukan ya pergerakan selanjutnya. Kita memang harus lihat lagi, assess lagi dalam 2 minggu ke depan situasinya bagaimana. Oke, aturan sudah dibuat, tentu yang terpenting juga adalah masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini bisa ditekan bersama-sama, tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih Head of Makroeconomic dan Financial Market Bank Mandiri Dian Ayu Justina sudah bergabung di Kompas Bisnis hari ini. Selamat pagi, sehat selalu.